Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang konsep rule dan rangkaian rule dalam sistem berbasis pengetahuan. Oke, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aldi Septian Yunus, lalu ada saya sendiri, Afin Arya Pratama, ada Nicholas Rizaldi Alexander, ada juga Winda Yuliandari. Oke, langsung aja kita akan mulai dengan pembahasan tentang rule dan aturan dalam sistem berbasis pengetahuan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rule? Rule atau aturan adalah pernyataan kondisional yang merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk if, then, strukturnya sederhana. If diikuti kondisi, then diikuti aksi atau kesimpulan. Mari kita lihat contohnya dari sebelah kanan. Misalnya, if suhu lebih dari 30 derajat Celcius, dan statusnya adalah demam. Contoh lain, if stok barang kurang dari 10, dan sistem akan memberikan alert untuk reorder. Dan yang terakhir, if nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 80, dan grade-nya adalah A. Jadi pada intinya rule ini menghubungkan kondisi dengan aksi atau kesimpulan yang logis. Dilanjut oleh Aldi. Komponen rule. Setiap rule memiliki komponen-komponen penting. Yang pertama ada premis atau if part. Ini adalah kondisi yang harus dipenuhi dan bisa berupa single condition atau multiple condition yang dihubungkan dengan operator and atau or. Yang kedua adalah konklusi atau then part. Ini adalah aksi yang akan diambil atau kesimpulan yang dihasilkan ketika kondisi terpenuhi. Konklusi ini bisa berupa fakta baru yang ditambahkan ke dalam knowledge base. Lalu komponen ketiga yang bersifat opsional adalah certainty factor. Ini adalah tingkat kepercayaan atau kepastian dari suatu rule dengan nilai antara 0,0 sampai 1,0. Certainty factor berguna untuk menangani ketidakpastian dalam sistem. Contoh rule kompleks. Sekarang mari kita lihat contoh rule yang lebih kompleks dengan multiple condition. Rule pertama, if customer type adalah VIP and total purchase-nya lebih dari 10 juta and payment historinya baik, then customer tersebut mendapatkan diskon 15%, priority service bernilai true, dan certainty factor-nya 0,9 atau 90%. Rule kedua menggunakan operator OR, if stok barang kurang dari reorder point, or tanggal expired kurang dari 30 hari, dan action yang harus diambil adalah review inventory. Jadi bisa kita lihat, rule bisa sangat fleksibel dengan berbagai kombinasi kondisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian rule yang akan dijelaskan oleh Nicholas. Baik. Menariknya dari rangkaian rule atau rule chaining itu adalah output dari satu rule menjadi input untuk rule berikutnya. Konsep dasarnya seperti ini. Misalkan rule 1 menghasilkan B dari A, rule 2 menghasilkan C dari B, dan rule 3 menghasilkan D dari C. Jadi ada rangkaian dari A ke B ke C sampai ke D, seperti efek domino yang saling berkaitan. Selanjutnya, konsep rangkaian rule. Untuk lebih jelasnya itu kita ngebayangin kalau kita sedang mendiagnosis penyakit.
Langkah pertamanya itu if suhu lebih dari 38 derajat, then demam bernilai true. Langkah keduanya, if demam true and batuk true, then suspect flu bernilai true. Step 3, if, if suspect flu true and test positive true, then diagnosanya adalah influenza. Nah, perhatikan bagaimana output dari rule pertama, yaitu demam sama dengan true. Menjadi input untuk rule kedua, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan rangkaian rule. Selanjutnya, ilustrasi konsep dasar. Ilustrasi sederhana tentang chaining rule ini punya tiga rule, ya kan? Yang pertama menyatakan jika cuaca hujan maka jalan basah. Rule yang kedua menyatakan jika jalan basah maka pengendara harus hati-hati. Rule yang ketiga menyatakan jika pengendara hati-hati maka kecepatan berkurang. Sekarang kita trace eksekusinya. Inputnya adalah cuaca hujan. Step pertama, rule pertama, fire atau aktif menghasilkan fakta baru bahwa jalan basah. Step kedua, rule kedua, karena kondisinya terpenuhi, maka menghasilkan fakta baru bahwa pengendara harus berhati-hati. Step ketiga, rule ketiga, fire dan menghasilkan kesimpulan akhir bahwa kecepatan berkurang. Jadi dari satu fakta awal yaitu cuaca hujan, sistem bisa menarik kesimpulan logikal bahwa kecepatan berkurang melalui serangkaian reasoning. Mengapa kita perlu chaining rule ini? Pertanyaan penting ini. Tanpa chaining, satu rule hanya menghasilkan satu kesimpulan sederhana. Ini sangat terbatas untuk reasoning yang kompleks. Misalnya, rule if, cuaca hujan, dan kecepatan berkurang. Rule ini langsung jump ke kesimpulan tanpa ada reasoning path. Sulit dijelaskan kenapa kecepatan harus berkurang. Tidak capture intermediate knowledge, dan tidak fleksibel jika ada kondisi tambahan. Sebaliknya dengan chaining, multiple rules menghasilkan kesimpulan bertingkat yang lebih kompleks dan mendalam. Ini mensimulasi proses berpikir manusia yang step by step. Keuntungan dari rule chaining ini, sistem menjadi lebih explainable karena kita bisa trace reasoning path-nya. Modular kita bisa insert rule baru di tengah-tengah. Reusable itu karena intermediate conclusions bisa dipakai oleh rule lain dan natural, mirip cara manusia bernal secara bertahap. Selanjutnya kita masuk ke metode di rangkaian rule. Di dalam rangkaian rule ada dua metode utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, forward chaining, yaitu atau data driven. Arahnya dari fakta menuju kesimpulan. Pertanyaannya yang dijawab adalah apa yang bisa disimpulkan dari data ini. Yang kedua adalah backward chaining atau goal driven. Arahnya dari tujuan kembali ke fakta. Pertanyaan yang dijawab adalah apakah hipotesis ini bisa dibuktikan? Kedua metode ini punya karakteristik dan use case yang berbeda. Analogi metode rangkaian. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan kita sedang bermain detective game. Forward chaining itu seperti detektif yang mencari pelaku. Dimulai dari crime scene atau fakta yang ada, kemudian mengumpulkan clues satu persatu, menghubungkan clues membentuk pattern, dan akhirnya menyimpulkan identitas pelaku. Pertanyaannya bersifat exploratory. Siapa pelakunya? Backward chaining, seperti lawyer yang membuktikan tuduhan. Dimulai dari suspek atau hipotesis, kemudian mencari evidence yang mendukung, memverifikasi apakah evidence cukup, dan menyimpulkan apakah terbukti atau tidak. Pertanyaannya bersifat verification. Apakah X adalah pelaku? Jadi, forward itu exploratory, backward itu verification. Forward chaining. Mari kita bahas forward chaining lebih detail. Karakteristiknya direction dari data ke goal, di-trigger ketika ada data baru masuk. Prosesnya adalah apa yang bisa kita simpulkan dari ini, dan outputnya adalah semua kesimpulan yang mungkin. Forward chaining cocok digunakan untuk monitoring sistem, di mana real-time data terus masuk. Diagnosis exploratory ketika kita belum tahu apa masalahnya. Data analisis untuk explore pattern dari data,
dan alert system untuk deteksi kondisi abnormal. Contoh kasusnya adalah sistem monitoring warehouse. Data masuk, temperatur 28 derajat, humidity 85%, sistem melakukan forward chain untuk explore semua kondisi yang terdeteksi. Outputnya bisa berupa alert, high humidity detected, rekomendasi check ventilation, dan warningnya risk of product damage. Jadi, forward chaining ini proaktif mengeksplorasi semua kemungkinan dari data yang ada. Backward chaining. Sekarang backward chaining. Karakteristiknya direction dari goal ke data di-trigger ketika ada query atau goal spesifik. Prosesnya adalah apakah kita bisa buktikan ini, dan outputnya adalah true atau false untuk goal tertentu. Backward chaining cocok untuk expert system dengan diagnosis spesifik, query answering untuk pertanyaan yang target, verification untuk membuktikan atau membantah hipotesis, dan planning system untuk mengecek apakah plan feasible. Contoh kasusnya adalah sistem diagnosis medis. Goalnya, apakah pasien menderita influenza? Sistem melakukan backward chain untuk mencari evidence. Prosesnya butuh bukti suspek flu true, butuh bukti demam true, cek fakta suhu 39 derajat yang ternyata memenuhi syarat. Outputnya, ya diagnosis influenza terkonfirmasi. Jadi, backward chaining ini reaktif, menjawab pertanyaan spesifik dengan mencari evidence yang mendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh real world kompleks. Sekarang kita akan lihat contoh real world yang lebih kompleks dari sistem approval credit. Kita punya 5 rules. Rules pertama, jika income lebih dari 10 juta, maka financial stability good. Rules kedua, jika credit score lebih dari 700, maka credit history excellence. Rule ketiga, jika financial stability good dan credit history excellent, maka risk level low. Rule keempat, jika risk level low dan employment years lebih dari 2 tahun, maka approval auto-approve. Dan rules kelima, jika approval auto-approve, maka credit limit high. Perhatikan bagaimana rule-rule ini saling terkait membentuk decision tree yang kompleks. Forward versus backward chaining skenario. Mari kita bandingkan bagaimana forward dan backward chaining bekerja dengan data yang sama. Forward chaining skenario, inputnya income 15 juta, credit score 750, employment years 5 tahun. Eksekusinya step 1, rule pertama, fire menghasilkan financial stability good. Step kedua, rule kedua, fire menghasilkan credit history excellent. Step ketiga, rule ketiga, fire menghasilkan risk level low. Step keempat, rule keempat, fire menghasilkan approval auto approve. Step kelima, R5, fire menghasilkan credit limit high. Final step, aplikasi di approve dengan limit tinggi. Backward chaining skenario, query-nya apakah aplikasi ini bisa auto approve? Goalnya adalah approval auto approve. Sistem bekerja mundur. R4 membutuhkan risk level low dan employment years lebih dari 2. Rules ketiga membutuhkan financial stability good dan credit history excellent. Rule pertama membutuhkan income lebih dari 10 juta, dicek ternyata 15 juta, cek. Rule kedua membutuhkan credit score lebih dari 700, dicek 750, cek. Employment years lebih dari 2 tahun, dicek 5 tahun. Check answer, yes, dapat auto approve. Insight-nya, forward approve approach seperti aplikasi masuk, kita proses, lihat hasilnya apa. Backward approach seperti kita cek dulu apakah memenuhi syarat auto approve. Forward lebih komprehensif, backward lebih efisien untuk query spesifik. Baik, selanjutnya kombinasi chaining. Dalam praktiknya, beberapa sistem advance menggunakan kombinasi atau hybrid approach. Pertama, kita gunakan forward chaining untuk data processing awal dan generate intermediate facts. Yang kedua, gunakan backward chaining untuk verification dan validate specific conditions.
Yang ketiga, gunakan mix strategi untuk optimization dan mendapatkan best good words. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang optimal. Selanjutnya contoh kombinasi chaining. Contoh penggunaan kombinasi chaining adalah medical diagnosis system. Forward chaining digunakan untuk memproses symptoms dan generate possible diagnosis. Kemudian backward chaining digunakan untuk setiap possible diagnosis, memverifikasi dengan tes yang diperlukan. Hasilnya adalah ranked list of confirmed diagnosis. Jadi sistem bisa eksplorasi dulu semua kemungkinan, baru kemudian verifikasi satu-satu dengan lebih teliti. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan Afin. Oke, jadi kita masuk ke babak akhir. Kita simpulkan pembahasan kita tentang rule chaining. Rule chaining adalah teknik untuk merangkai multiple rules untuk reasoning yang kompleks. Ada dua arah utama, forward yang dari data ke goal, dan backward yang dari goal ke data. Forward cocok untuk exploratory, backward cocok untuk verification. Kedua powerful, pilihan tergantung use case atau kebutuhan sistem kita. Dan yang menarik, rule chaining ini mirip cara manusia berpikir step by step dengan logical progression. Pemahaman tentang rule chaining ini sangat penting banget dalam pengembangan sistem berbasis pengetahuan yang intelijen dan robust. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami siap menerima pertanyaan jika ada, nanti bisa hubungin di grup WhatsApp aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.